Ini siap-siap nih, kamu dengarkan dengan hati kamu, kamu bayangkan, kamu hadirkan wajah ibu kamu, mereka yang setiap hari berusaha melayani kita, setiap hari membantu kita, setiap hari menyayangi kita, kita hadirkan wajahnya sambil kita dengarkan cerita tentang seorang ibu dan anak. Ini cerita ini bisa kita ambil, kita bisa jadikan semangat untuk menumbuh cinta kita, sayang kita kepada seorang ibu. Suatu hari ada seorang anak, anaknya masih kecil. Usianya sekitar 7 atau 8 tahun. Perempuan anaknya. Anaknya sebut saja kita kasih nama Lani. Namanya siapa? Lani. Lani ini ayahnya sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Berarti Lani adalah seorang anak yatim. Tinggal hanya seorang diri dan ibu. Ibunya masih ada. Cuman ibunya buta. Ibunya buta, tidak bisa melihat. Lani tinggal sama ibu, ibunya buta dan sudah tua. Tapi biarpun ibunya buta, ibunya setiap hari tidak pernah lelah, tidak pernah mengeluh, tetap semangat merawat Lani, membesarkan Lani, memberi makan Lani, dan berusaha menjaga kesehatannya, menjaga sekolahnya. Tapi apa teman-teman yang dibalas oleh Lani? Ternyata Lani diam-diam di hatinya timbul rasa tidak suka, bahkan benci sama ibunya. Kenapa? Lani malu punya seorang ibu yang matanya buta. Ya, jadi teman-teman, ini contoh yang tidak boleh ditiru. Ya. Apapun kondisi ibu kita, sedang sakit, sedang sehat, kita harus tetap tidak boleh berhenti menyayangi mereka. Ini Lani, ya, lihat ibunya buta, dia nggak mau. Dia malu punya ibu buta. Bahkan ketika ditanya oleh temannya, Lani, ibumu di mana? Kok nggak antar kamu ke sekolah? Apa jawab Lani? Lani bilang, ibuku sudah nggak ada, sudah meninggal dunia. Astagfirullahaladzim. Padahal ibunya masih ada, tapi Lani bilangnya ibunya sudah meninggal. Karena apa? Karena Lani takut ketahuan sama temannya bahwa ibunya buta. Sampai-sampai nih kalau teman-temannya Lani mau main ke rumah, Lani nggak mau, dilarang. Jangan main ke rumah saya. Saya jarang ada di rumah. Gitu. Saya sibuk. Padahal dia ada di rumah. Tapi dia ngelarang temennya nggak boleh main ke rumahnya karena takut ketahuan ibunya buta. Dia malu punya ibu buta. Sampai-sampai nih ya teman-teman, ketika sekolah diantar Lani oleh ibunya nggak boleh masuk ke gerbang sekolah. Sampai di sekolah, di gerbang, ibunya di stop. Udah ibu, antar aku sampai sini aja, ibu pulang lagi sana. Ibunya malah diusir teman-teman. Ya, nggak boleh ya, kalau ibu kita sayang dengan kita diantar ke sekolah sampai gerbang, bahkan sampai ke pintu kelas kita diantar. Tapi ini Lani nggak mau diantar sama ibunya karena takut ketahuan temennya, malu punya ibu buta. Sampai-sampai ngambil rapot, ya biasa ya kalau ngambil rapot, ibunya datang kan, atau ayahnya datang. Tapi Lani ketika ngambil rapot, ibunya nggak boleh datang. Malah pinjem ibunya tetangganya untuk ambil rapotnya. Kenapa? Karena Lani malu punya ibu buta. Terus seperti itu, selalu menutupi kepada temannya bahwa ibunya nggak ada karena dia malu punya ibu buta. Padahal Lani kalau di rumah nih itu sangat disayang sekali oleh ibunya, dimanja banget. Lani, kamu mau mandi pulang sekolah, ibu masakin air ya nak. Dimasakin air oleh ibunya. Padahal ibunya buta, nggak bisa melihat. Zaman dulu nih cerita zaman dulu, belum ada kompor gas. Kalau memasak air tuh harus pakai kayu bakar. Bayangkan ibunya buta, cari kayu bakar,
kemudian dimasak, kemudian air itu dimasak. Bagaimana itu? Kira-kira seorang ibu seperti itu repot gak? Repot. Tapi mereka tidak merasa direpotkan demi seorang anak. Ibu sayang sekali dengan anaknya seperti itu, sampai nggak peduli, tidak memikirkan dirinya. Akhirnya apa? Dimasakin air buat mandi, air hangat. Makan juga disediain, disendokin, padahal ibunya buta. Si Lani malah enak-enakan di rumah seperti raja, seperti ratu. Nyuruh-nyuruh ibunya, ibu tolong ambilin aku air, ibu tolong ambilin aku makan, ibu. Wah, ibunya disuruh-suruh terus kayak pembantu. Nggak boleh ya. Ibu kita di rumah tuh kita hormati, kita muliakan, bukan dijadikan pembantu. Tapi ini Lani sama ibunya kurang ajar, nggak sopan. Ibunya disuruh-suruh padahal ibunya sayang banget, sedikit pun tidak berkata marah kepada si Lani. Akhirnya Lani tumbuh SD, selesai SD, SMP, selesai SMP, SMA, tumbuh besar sampai dia kuliah. Sampai dia kuliah, dia memutuskan untuk meninggalkan ibunya. Ya, karena si Lani dengan ibunya tinggal di kampung, di suatu desa. Lani memutuskan meninggalkan ibunya untuk Lani pergi ke kota, ibunya di desa. Ibunya nggak diajak. Padahal Lani ketika ingin ke kota, ingin pergi ke kota, itu ibunya sudah menyiapkan bekal buat Lani. Ya. Ketika ditanya, Lani kamu mau kemana? Ibu, aku mau ke kota. Aku mau kuliah di sana. Ibu nggak boleh ikut saya. Ibunya malah sayang. Ditanya, kamu udah punya bekal apa pergi ke kota? Aku nggak punya bekal apa-apa, Bu. Sini, masuk ke kamar. Dibawa ke kamar oleh ibunya. Ternyata di kamarnya ibunya sudah menyiapkan uang di bawah bantal, di bawah kasur, kasurnya diangkat, itu ada ada sejumlah uang, ada cincin, ada gelang, punya ibunya semua diberikan kepada Lani. Ini Lani, ini untuk bekal kamu pergi ke Jakarta. Padahal ibunya sering dicaci maki, sering dikatain, sering dimarahin oleh si Lani, tapi ibunya membalas dengan kebaikan. Justru malah diperhatikan, ya. Takut anaknya sengsara, nggak punya bekal di kota, makanya ibunya mempersiapkan uang, perhiasannya diberikan semua ke anaknya, si Lani itu. Akhirnya Lani pergi ke kota. Di kota ternyata Lani kuliah, sukses, ya, jadi orang kaya, punya mobil, punya rumah mewah. Sedangkan ibunya di kampung sendirian, di rumah gubuk, ya kalau hujan itu kehujanan, bocor, sendirian, ibunya nggak ditengok. Sedangkan Lani anaknya di kota, dia berhasil sukses menjadi orang kaya. Nggak memikirkan ibunya di kampung seperti apa, apakah ibunya makan di kampung, nggak dipikirin, nggak peduli sama ibunya. Sampai suatu hari ibunya tulis surat kepada si Lani. Ibunya lapar, nggak punya makanan, nggak punya bekal uang lagi. Ditulislah surat supaya Lani pulang kampung. Apa balas suratnya Lani? Tidak ibu, aku nggak akan pulang kampung. Sampai kapanpun aku tidak akan pulang kampung. Aku malu punya ibu buta seperti ibu. Balas seperti itu suratnya, teman-teman. Malu punya ibu buta, padahal udah dewasa, udah sukses. Padahal suksesnya pun berkat ibunya yang kasih bekal, ibunya kasih perhiasan, dikasih uang. Tapi ketika sukses dia lupakan ibunya. Akhirnya si Lani menikah, punya suami, sukses lagi, tambah sukses. Tapi hati-hati, suksesnya Lani bisa jadi justru malah bukan membuat dia bahagia, membuat dia tidak tenang. Punya suami sukses tapi suaminya galak, dikirim suami galak karena dibalas oleh Allah, karena dia sudah mendurhakai ibunya, dibalas oleh suaminya. Punya suami galak, setiap hari Lani dimarahin oleh suaminya. Akhirnya apa? Lani punya anak, punya cucu. Ibunya pengen datang ke kota lihat cucunya, nggak boleh. Ibu nggak boleh lihat cucu. Aku malu punya ibu buta. Terus seperti itu, tidak mengakui ibunya. Akhirnya ibunya pulang lagi ke kampung. Sampai di kampung, ibunya sendirian, lama-lama sakit. Sudah tua sakit, seorang diri, nggak ada yang ngurusin. Bayangkan ya, kalau kita sudah tua atau ibu kita di rumah sendirian nggak ada yang ngurusin, kasihan ya. Nah ini
di rumah, di kampung sendirian. Ibunya sakit, nggak ada yang ngurus. Sampai akhirnya ibunya menulis surat. Menulis surat, suratnya dititipkan ke tetangganya untuk anaknya Lani di kota. Dia tulis surat untuk Lani, dititip ke tetangganya. Apa dia bilang ke tetangganya? Ibunya bilang kepada tetangganya, wahai ibu, tolong aku. Kalau aku sudah meninggal dunia, tolong surat ini sampaikan ke anakku yang ada di kota. Kata ibu Lani seperti itu. Menulis surat untuk Lani, dititipkan ke tetangganya untuk disampaikan ke si Lani di kota. Kalau ibunya meninggal, dikirim. Dan ternyata akhirnya ibunya sakit, nggak ada yang ngurusin, meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ibunya meninggal dunia. Akhirnya tetangganya ingat pesan ibunya Lani. Kalau dia meninggal dunia, suratnya sampaikan ke si Lani. Akhirnya si tetangganya ke kota menyampaikan surat ibunya Lani kepada si Lani. Sampailah surat itu ke tangannya Lani. Dibuka oleh Lani. Surat dari ibunya. Ketika dilihat surat itu, tiba-tiba surat itu basah. Kenapa basah? Air mata Lani menetes, ya, membasahi surat itu. Lani baca, semakin Lani baca, semakin basah, semakin berderai air matanya Lani. Apa isi surat itu? Kata ibunya di isi suratnya seperti ini. Dia ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anakku Lani yang aku cintai dan aku sayangi. Tuh, seorang ibu seperti itu. Padahal ibunya dibenci, dimarahin, tapi tetap bilang sayang dan cinta kepada anaknya. Tidak ada caci maki. Lanjut isi suratnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lani yang aku sayangi dan aku cintai. Wahai anakku Lani, ibu tahu kamu malu punya ibu buta seperti ibu. Kamu tidak pernah memberitahu kepada temanmu bahwa ibumu buta. Kamu malu punya ibu buta, tapi nih, diisi suratnya gini. Tapi Lani, kamu harus tahu kenapa ibu buta. Ibu buta ceritanya dulu ketika kamu sedang bermain, kamu masih kecil, kamu bermain, kamu jatuh parah, ya. Kemudian mata kamu harus dioperasi, harus diotopsi. Mata kamu buta. Jadi ceritanya masih kecil, Lani jatuh dari pohon tinggi, matanya buta. Ibu langsung buru-buru bawa kamu ke rumah sakit. Ibu ganti mata kamu dengan mata ibu. Jadi ibunya matanya sebelumnya nggak buta. Matanya buta gara-gara menukar mata anaknya yang dulu jatuh, rusak, ditukar oleh mata ibunya yang sehat. Jadi ibunya buta gara-gara menggantikan mata anaknya yang dulu terjatuh. Tuh, ya kan? Seorang ibu, Lani menyesal sekali. Ibunya meninggal dunia. Padahal mata yang Lani pakai setiap hari untuk sekolah, untuk berjalan, untuk sukses, itu ternyata mata ibunya. Sekarang dia mau minta maaf kepada siapa lagi? Ibunya sudah meninggal dunia. Akhirnya Lani menyesal, setiap hari menangis. Tiap hari menangis. Datang ke kuburan hanya bisa menangis karena ibunya sudah meninggal dunia. Menyesal. Lani baru sadar, baru tahu bahwa ibuku buta gara-gara aku. Itu yang buta mata aku. Ini aku bisa melihat ternyata mata ibuku. Itu adalah pengorbanan seorang ibu sepanjang masa. Ya teman-teman yang Pak Guru cintai, yang Pak Guru sayangi, mumpung masih ada kesempatan ya, mumpung ibumu masih ada di rumah, jangan kamu sia-siakan. Bisa jadi ibu kamu sakit, menahan rasa sakit, itu gara-gara menahan sakit gara-gara kita. Ibu kamu menahan rasa ngantuk yang sangat amat ngantuk, ditahan, nggak bisa tidur. Cuma karena ingin menjagain kita di malam hari ketika kita sakit. Bisa,
Rashid nangis, Mister, terharu. Masya Allah. Berarti hatinya hidup. Hatinya nyambung. Mister, Hafiz nangis, Mister. Siapin tisu ya, Bun. Ya, siapin tisu. Mister lanjut ya. Ini si Lani. Sama makanan. Si Lani akhirnya apa? Dia bingung. Dia menjadi anak yang durhaka. Menyia-nyiakan ibunya ketika masih hidup ibunya. Sekarang ibunya sudah meninggal dunia. Ya, coba teman-teman bayangkan wajah ibu teman-teman. Ya, ketika mereka sudah tiada, sedangkan kita belum bisa balas kebaikan mereka. Ya, kita akan nangis senangis-nangisnya. Ya, mumpung ibu kita masih ada di rumah, ya, kamu sayang, kamu peluk. Ya, jangan malu untuk meluk ibu. Kalau perlu cium setiap hari keningnya sebagai tanda sayang. Cium kening ini tanda sayang, cium pipi tanda rindu. Ya. Cium setiap hari sebelum berangkat sekolah, sebelum mulai sekolah, sambil minta doa, ibu doain aku mau belajar di sekolah, aku mau belajar supaya dapat kemudahan dari Allah. Ya. Karena ibu kita lah yang setiap hari tidak pernah berhenti mendoakan kita. Ya. Cuma kita nggak tahu. Kita nggak pernah tahu setiap hari ibu kita berdoa, memikirkan bagaimana besok anakku makan apa ya, anakku besok udah siap belum ya sekolah. Jadi teman-teman, mumpung ibunya masih ada di rumah, setiap hari dilayani ibunya ya. Jangan pernah meninggi suaranya, teriak-teriak ngomong sama ibu, mama, tolong ambilin ini, tolong ambilin. Itu nggak boleh. Kata Nabi Muhammad, kalau kita ngomong sama ibu kita, hendaknya mulut kita didekatkan ke telinga ibu kita. Artinya apa? Jangan tinggi-tinggi suaranya. Sebaliknya, kalau ibu kita ngomong, telinga kita didekatkan. Kita dekatkan telinga kita ke ibu kita, supaya ibu kita ngomongnya juga jangan teriak-teriak. Dipanggil-panggil misalkan, Rashid. Jangan sampai seperti itu. Kalau ibunya sudah manggil sekali, Rashid, langsung samperin. Kata Nabi, kalau kita sudah bisa melakukan seperti itu pahalanya sama seperti orang berjihad di jalan Allah. Ibumu adalah surga yang ada di dalam rumahmu. Surga ada di telapak kaki ibumu. Setiap hari kita bertemu dengan ibu, ya, jangan salah. Kita memandang wajah ibu tuh, kita dapat pahala. Ya, mumpung kita masih punya ibu, kita pandangin terus wajahnya. Dapat pahala. Ada 5 yang kalau kita melihatnya saja dapat pahala. Lihatnya dong dapat pahala. Termasuk kita melihat orang tua kita di rumah. Kita melihat orang tua kita dapat pahala, apalagi kita layani. Setiap pagi bangun tidur, ibu mau minum apa? Minum air putih. Aku siapkan buat ibu. Kalau ibunya kerja nih, pastikan kamu di rumah menjadi anak atau orang yang pertama kali menyambut ibumu di depan pintu atau di gerbang. Disambut ibunya pulang kerja. Ibu, sini aku bawain tasnya. Kemudian disimpan tasnya, ditanya ibu mau minum apa. Jangan ibunya pulang kerja, marah-marah sama ibu. Mama lama banget sih pulangnya. Udah gitu pulang nggak bawa apa-apa lagi. Masya Allah. Main HP. Marahin ibunya, nggak boleh ya. Ibu kita setiap hari keluar rumah memikirkan kita supaya kita enak makan, kita enak tidur, ya, belajarnya nyaman, disediain fasilitas handphone, internet. Ini kan semua beli, ya. Siapa yang beli? Yaitu ibu kita atau orang tua kita, ayah kita di rumah. Teman-teman, jangan mengaku sayang sama ibu kalau ngomongnya masih keras, ya. Mulai detik ini kita ngomong sama ibu jangan keras-keras. Deketin mulut kita ke telinganya. Ibu, aku butuh bantuan ibu. Minta tolong, ya. Pakai ucapan tolong dan maaf ibu, tolong. Aku perlu ini, aku perlu itu. Ibunya pasti senang. Selesai belajar tematik ini, Mister hanya menugaskan kamu ambil tangan ibu kamu cium tangannya. Kemudian badannya kamu peluk, kamu cium keningnya. Sambil bilang, ibu maafin aku selama ini belum bisa ngebahagiain ibu.
aku belum bisa memberikan yang terbaik buat ibu, buat mama di rumah. Maafkan aku ya, Mah, kalau aku punya salah, aku sering nyuruh-nyuruh, aku sering bentak-bentak, bahkan aku sering memukul. Maafkan aku, minta maaf sama mamahnya ya. Kemudian apa? Insya Allah mamahnya tersentuh, kemudian terlintas di hatinya mendoakan dan saling semakin menyayangi kamu. Ya. Siap ya, cium tangan mamahnya setiap hari. Ya, setiap hari biar aku nggak sekolah, kamu mau main, cium tangan mamahnya. Mau tidur, cium tangannya. Sambil bilang, Mama doain aku. Jangan pernah berhenti untuk meminta doa kepada mamahnya. Mamah, ibu, bunda adalah orang yang harus kita jaga. Karena mereka setiap hari 24 jam menjaga kita. Bahkan kalau kita sudah menikah pun, ibu kita di rumah memikirkan apakah anakku udah makan di sana. Sekarang nih ya, orang tua kamu yang mungkin sekarang kerja, kamu di rumah sekolah, pasti mereka kerjanya juga kepikiran di rumah. Bagaimana anakku sekolah, apakah dia bisa, apakah anakku bisa ngikutin pelajaran. Orang tua tidak pernah berhenti memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada kita semua. Maka dari itu kita wajib balas kebaikan ibu kita. Dengan cara apa? Yang pertama, tidak boleh ngomong kotor, nggak boleh ngomong kasar, nggak boleh teriak-teriak di hadapan orang tua kita. Yang kedua, kita kalau orang tua kita memanggil, buru-buru kita samperin, jangan sampai mamanya teriak-teriak, hei kamu udah teriak-teriak masih aja nggak disamperin. Ini termasuk anaknya durhaka kalau ibunya ngomong nggak langsung disamperin. Tapi kalau kita langsung samperin, ibu kita ngomong, kita dapat pahala berjihad di jalan Allah. Yang ketiga, doakan selalu ibumu. Setiap habis sholat, jangan lupa Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku di waktu kecil. Rabbik firli wali walidayya. Itu setiap hari kita baca, setiap habis sholat, setiap habis apa aja kita baca. Ya, sayangnya sama bunda ya, Naila ya, semuanya sayang ya, Adifa ya. Jangan sia-siakan ya ibunya ya di rumah ya, jangan sampai ibunya marah-marah gara-gara kita. Karena kita akan menyesal, akan sedih kalau nanti kita melihat ternyata ibu kita sudah pergi mendahului kita oleh Allah selama-lamanya. Ada videonya. Mudah-mudahan apa yang Mister sampaikan teman-teman di rumah bisa praktekkan di rumah dengan ibunya. Ya, semakin kamu setiap hari berbakti dengan ibumu, semakin sambung hatimu dengan orang tua. Semakin kamu menyambung hatinya dengan orang tua, semakin kamu merasakan begitu dalamnya kasih sayang ibu dan ayah kita. Tapi kalau kamu hatinya nggak sambung, ya, orang tua kamu setiap hari berbuat baik, itu nggak akan kamu nilai baik. Akan dirasakan biasa saja kebaikan orang tua. Kenapa? Karena hatinya nggak nyambung. Tapi kalau hati kamu nyambung sama ibu, sama ayah, dimanapun ibumu berada, dimanapun ayah kamu berada, kamu merasakan kasih sayangnya. Kasih sayang ayah dan ibu begitu dalam. Dan kita nggak akan bisa membalasnya. Ya, sampai dalam cerita, ada seorang anak muda gendong ibunya pergi ke Mekah untuk berhaji. Digendong ketika haji, ketika syai, ya ketika tawaf itu ibunya digendong. Ibunya sudah tua. Kemudian dia tanya kepada syekhnya, ya syekh, aku haji dengan ibuku aku gendong selama haji, selama kegiatan ibadah haji. Apakah perbuatanku sudah bisa membalas kebaikan ibuku? Kemudian syekh itu menjawab spontan, tidak. Apa yang kamu lakukan, kamu gendong ibumu itu tidak bisa membalas kebaikan ibumu. Kenapa? Karena ketika kamu menggendong ibumu, ketika kamu capek, kamu bisa istirahat.
Sedangkan ibumu ketika melahirkan kamu, itu nggak bisa istirahat, taruhannya nyawa, bahkan bisa meninggal dunia. Tanyakan kepada ibumu, bagaimana rasa sakitnya melahirkan. Kita tidak bisa ada di dunia ini tanpa ibu kita. Ibu kita susah payah mengeluarkan kita dari rahimnya, menahan rasa sakit, keringat, air mata, darah sekalipun dikeluarkan untuk anak. Itu belum bisa membalas kebaikan ibu. Terus gimana kita bisa balas setiap hari ya tadi dengan cara berbakti, mendengarkan omongan ibu, tidak ngomong kasar, selalu doakan, mudah-mudahan hatinya sambung. Sayang ya sama ibu ya, sayang. Jangan dimarahin ya ibunya ya. Selesai pelajaran ini, ya, kalau ibunya ada di rumah, langsung disambut ya. Tangannya ambil, cium, kemudian dipeluk, jidatnya keningnya dicium, pipinya dicium. Sambil bilang minta maaf dan minta doa kepada ibu. Pak, ibu saya di kerjaan hari ini, saya nggak sempat peluk. Kalau ibunya hari ini kerja, hari ini juga kamu jadi anak dan orang yang pertama kali menunggu ibumu di depan pintu gerbang rumahmu. Tunggu sampai ibumu pulang, kemudian kamu sambut dengan senyuman, ambil tangannya, dicium, dipeluk, bilang minta maaf dan doakan aku ibu. Mister yakin orang tuamu ibu pasti senang sekali. Setiap hari kita lakukan seperti itu. Jangan malu ya. Biarpun sudah gede gini Mister ya. Mister juga sama. Peluk setiap hari ibu ya. Cium jidatnya, minta doain. Kalau kamu terbiasa dari kecil sampai dewasa, bahkan sampai menikah, kamu akan lakukan itu. Tidak berat, tidak akan terasa ringan. Ya. Kayaknya Mister udah ngomong kepanjangan. Cukup ya sampai sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Pelajaran tematik ya. Hari ini tidak ada video, cukup Zoom saja. Mudah-mudahan ada nasihat yang masuk ke dalam hati, bisa kita amalkan setiap hari. Ya, kita sambut orang tua kita, ya kita jangan buat mereka marah, kita sayang kepada mereka. Paham tuh? Paham. Nah, tetap semangat, oke? Tetap semangat. Sama-sama kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Empat 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita doakan ibu kita. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi aku di waktu kecil. Di waktu kecil itu ya Allah, kami sering menyusahkan ibu kita ya Allah. Kami sering membuat mereka marah. Kami sering membangunkan tidurnya di malam hari. Mereka hingga merasakan tidak enaknya tidur, merasakan pusing karena kami. Kami minta maaf ya Allah. Ya Allah, tolong jaga ibu kami dimanapun mereka berada. Panjangkan umurnya ya Allah. Sehatkan badannya, murahkan rizkinya, dan mudahkan segala urusannya, baik urusan dunia dan urusan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam sama ibu di rumah ya. Goodbye. Let's say hamdalah together. Alhamdulillah rabbil alamin. Terkori mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak ya. Yang membuat menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apanya ini lagi rusak. Maaf ya Mr. Martin ya.